Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng rahayu. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen ingkang satu kinurmatan. Hormat kagem Kepala Dinas PMD. Hormat kagem Pak Camat, Pak Lurah sedanten. Wabil khusus hormat kagem Ketua Praja Pak Manto dan para pengurus, juga pada Ketua PPDI, DPN PPDI, termasuk PPDI Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, Klaten, dan Sragen. Dan para sedulur ibu bapak perangkat desa se-Kabupaten Sragen yang saya hormati. Ini sebuah kehormatan bagi saya. Saya kalau didhawuhi Mas Widi, Pak Manto itu pokoknya budal. Didhawuhi dimanapun pokoknya budal. Nggih. Ya, kita sangat romantis kalau menyanyikan lagu desaku, desa yang kucinta, tak pernah dilupakan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, desa itu selalu diperalat. Tidak dilupakan tapi diperalat gitu ya. Dicintai tapi juga diperalat gitu. Sehingga untuk nelongso tadi ya. Sesama perangkat abdi negara tetapi perlakuannya berbeda. Ibu bapak, undang-undang desa itu undang-undang yang dahsyat. Itu hasil gotong royong perjuangan politik para kepala desa, perangkat desa dengan para politisi partai. Kami yang punya pengetahuan berdiri di belakang aspirasi dari kepala desa, perangkat desa di seluruh penjuru negeri, kita rumuskan menjadi pasal-pasal. Dulu komunikasi politik kita lakukan dengan baik dan pada sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa undang-undang desa itu dahsyat tetapi dilaksanakan secara keliru. Sehingga kita kehilangan makna, kehilangan hakikat. Kepala desa diperlakukan sebagai mandor proyek dana desa, sibuk ngurusi duit. Perangkat desa dibikin sibuk ngurusi administrasi, ngurusi uang, ngurusi aplikasi, sehingga roh dan hakikat desa itu dari hari ke hari malah justru semakin hilang. Dan oleh karena itu mengapa kita berorganisasi, mengapa ada Abdesi, ada Papdesi, ada PPDI, ada Praja, mengapa kita berkumpul termasuk hari ini. Pertama untuk mengingatkan tentang roh undang-undang desa, dan yang kedua kita itu golong gilik untuk terus-menerus berjuang memperjuangkan hak-hak politik kita termasuk para perangkat. Undang-undang desa pada dasarnya itu ingin meletakkan desa itu sebagai batu landasan dan batu penjuru bagi desa, bagi negara. Jadi bukan sebagai batu loncatan dan batu sandungan. Batu landasan itu artinya ibarat rumah besar, desa itu adalah fondasi. Dan batu penjuru itu istilahnya bagaimana negara itu hadir sampai ke pelosok, sampai ke masyarakat, itu dijalankan oleh desa, wabil khusus oleh kepala desa dan pamong desa. Seperti petuah atau kalimat yang pernah disampaikan oleh Bung Hatta, bahwa Indonesia itu tidak akan bercahaya karena satu obor di Jakarta. Indonesia itu akan menyala kalau lilin yang ada di desa itu menyala. Jadi fungsi kita itu sebagai lilin yang ada di seluruh penjuru tanah air. Tetapi pelaksanaan undang-undang desa hari ini itu justru negara itu meletakkan desa sebagai batu loncatan dan batu sandungan.
Padahal semangatnya luar biasa, termasuk bagaimana membuat desa itu menjadi hidup yang menghidupkan kehidupan dan menghidupi penghidupan. Itu semangatnya luar biasa. Dan Ibu Bapak, cara kita memahami undang-undang desa itu dengan 3 kata kunci. Pertama adalah rekognisi. Rekognisi itu pengakuan dan penghormatan. Kemudian yang kedua adalah subsidiaritas. Subsidiaritas itu meletakkan, melembagakan kewenangan lokal. Kalau urusan lokal selesai di desa, tidak perlu dibawa naik ke atas. Itu contoh yang paling konkret, misalnya kalau desa itu punya ranah pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan, Pak Lurah itu berangkat dari pemerintahan, kalau Pak Dukuh, Pak Bayan berangkat dari kemasyarakatan naik ke atas, Pak Lurah dari pemerintahan turun ke kemasyarakatan. Jadi itu prinsip subsidiaritas itu pokoknya apapun yang lokal selesai di lokal. Pemerintah tidak perlu campur tangan terlalu jauh terhadap urusan-urusan lokal, urusan yang kecil-kecil. Lalu yang ketiga adalah redistribusi dana desa. Dulu perjuangan para kepala desa dan perangkat desa itu ada 2. Menuntut kewenangan yang lebih jelas, dan yang kedua dana desa. Oke, jadi rekognisi dan redistribusi itu satu tarikan nafas, 2 sisi mata uang. Rekognisi tanpa redistribusi itu omong kosong. Tetapi kalau redistribusi tanpa rekognisi itu percuma. Jadi sekalipun itu misalnya diakui tetapi tidak dikasih uang, itu omong kosong. Tetapi kalau dikasih uang tetapi diatur-atur sedemikian rupa, itu juga sia-sia, percuma. Karena ini menjadi satu kesatuan, kedudukannya diakui, dihormati, bahkan juga ditambahkan dilindungi dan diberdayakan supaya desa itu menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Jadi nomor 1 itu desa itu kuat. Kuat itu ya macam-macam maknanya, termasuk kemampuan, termasuk tangguh, tangguh menghadapi bencana, tangguh menghadapi COVID, tangguh menghadapi macam-macam. Jadi secara prinsip kita kembalikan kepada, kalau kita ngomong desa, maka kita kembalikan ke prinsip rekognisi. Rekognisi itu artinya mengakui, menghormati hak-hak tradisional, hak-hak usul, asal-usul, keunikan, keragaman, kearifan lokal. Jadi itu prinsip yang paling dasar itu di situ. Kalau dana desa terlalu banyak aturan, terlalu detail, itu artinya dia bertentangan dengan prinsip rekognisi. Nah, salah satu yang direkognisi hak-hak tradisional itu adalah tanah bondo desa. Jadi menurut teori, desa itu adalah pemerintah bersama masyarakat yang menyatu dengan, melekat dengan alam, dengan tanah, termasuk tanah bengkok. Tanah bengkok itu melekat pada jabatan. Jadi ini bukan tanahnya negara yang kemudian diatur-atur dengan peraturan menteri atau peraturan bupati yang justru bertentangan dengan rekognisi. Bengkok itu punya kearifan lokal. Karena apa? Karena pamong desa, meskipun undang-undang sudah mengatakan perangkat, tetapi sampai hari ini masyarakat selalu menyebut pamong. Pamong itu fungsinya paring, pandum, lan pandom. Itu sudah kearifan lokal kita masyarakat Jawa sejak dulu. Artinya bahwa para perangkat desa itu yang 24 jam non-stop itu menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat. Ya nyumbang, ya layat. Jadi dari tanah bengkok itu antara lain bisa digunakan untuk itu. Kalau siltap hanya 2.400.000 sampai 4 juta, itu sangat tidak cukup.
Jadi perangkat desa itu kan hidupnya nanggung. Ning ora oleh kartu Indonesia Sehat, ora oleh kartu Indonesia Pintar. Nanggung miskin ya ora, sugih ya ora. Karena itu ini sudah punya tanah bengkok aja kok masih diatur-atur gitu ya. Diatur secara detail gitu ya. Jadi ini bentuk, maksud saya sebagai bentuk kearifan lokal yang itu melekat pada perangkat desa. Jadi kita penting untuk menghargai, karena tadi ada istilah ya, kita ini kan abdi negara, tugas-tugas negara dijalankan. Pemerintah njaluk data diwenehi, kon ngurusi stunting ya dilakoni, ngurus kepentingan masyarakat setempat ya dilakoni. Tapi hak-haknya itu dari hari ke hari tidak diperhatikan. Jadi ibu bapak, tanah bengkok itu punya sejarah yang panjang. Karena dulu kita tidak mengenal uang, lalu ya penghasilannya para punggawa, bahkan bupati itu dulu juga pakai tanah bengkok. Tanah bengkok bupati itu dihentikan pada zaman Dendles jadi gubernur jenderal. Jadi lalu bupati dimasukkan sebagai aparatnya negara, lalu bengkoknya dihapuskan. Jadi tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten itu dulu asal-usulnya dari tanah bengkoknya bupati. Tetapi sayangnya bupati itu lalu menjadi kaki tangannya kolonial. Dulu kepala desa itu punya dua fungsi, punya dua kedudukan. Yang satu sebagai ketua pemimpin rakyat pribumi atau Kesatuan Masyarakat Hukum Pribumi, atau dalam bahasa Belandanya namanya Volksgemeenschapppen itu. Yang kedua, dia itu sebagai kepala pemerintahan desa. Jadi double. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, dia harus menyatu kepada rakyat, kepada masyarakat setempat. Tetapi sebagai kepala pemerintahan desa, kepala desa itu harus tunduk pada kolonial melalui bupati. Sehingga kalau sampai hari ini antara bupati sama kepala desa itu mohon maaf selalu memperalat, menindas itu ya karena memang sejarahnya dari dulu ya seperti itu. Oleh karena itu ini penting untuk kita bicarakan, nggih. Acara konstituen pamit. Nggih, monggo Pak Wakil. Selamat berjuang Pak Wakil niki diperjuangke nggih kanca-kanca nggih. Nggih, monggo. Dulu semua partai ya berjuang untuk undang-undang desa ya. Jadi nek mung perbu kowe kudune iso lah DPRD ya, iso lah. Itu dulu undang-undang desa ini lebih berat lagi ya. Nah, Ibu Bapak, negara ini selalu berupaya untuk mencabut bengkok. Selalu dari tahun ke tahun itu pengen mencabut, tapi tidak pernah berhasil. Tahun 65 ada Undang-Undang 19 tahun 65 tentang Desa Praja. Itu pemerintah pengen mencabut tanah bengkok, tapi tidak berhasil. Selalu dinego oleh kepala desa dan perangkat. Jadi sejarahnya kayak begitu. Pokoknya dinego terus. Kemudian setelah undang-undang desa, ya undang-undang desa itu kan pada dasarnya mengakui tanah bengkok. Udahlah ini asal usul, ini miliknya desa, ini melekat pada jabatan itu. Nah kemudian muncul PP 43 tahun 2014 yang dulu kalimatnya memang tidak mencabut, tetapi nek dilakoni ya pasal 100 ya, itu PP 43 itu arahnya mencabut hak tanah bengkok yang melekat pada kepala desa dan perangkat. Nah lagi-lagi kepala desa dan perangkat ini demo lagi ke Jakarta ya. Dan teman-teman ini semuanya lah dulu melakukan itu, akhirnya PP 43 dirubah menjadi PP 47. Nah dalam perjalanannya itu diatur-atur lagi, harus pakai itu akal-akalan, harus pakai lelang, tunjangan tapi harus pakai lelang, kan tidak harus begitu ya. Jadi maksud saya kalau di Sragen ini ada geseh ya, nek ono rembuk dirembuk lah. Maksud saya gitu, dirembuk ulang. Dan intinya begini, jangan sampai desa itu jadi korban
Dan kalau desa jadi korban itu malah justru menjadi beban bagi negara. Ini sekarang ini terjadi. Dulu Pak Presiden itu ketika menggulirkan dana desa itu punya pesan bagaimana dana desa itu bisa menjadi daya ungkit ekonomi agar laju urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota itu bisa dikurangi. Tetapi kehendak Presiden itu sampai sekarang belum terwujud. Belum, padahal udah hampir 10 tahun. Karena apa? Karena dana desa itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat yang berorientasi pada tadi kemuktian ya. Jadi mukti bareng tadi itu tidak diperhatikan. Jadi intinya habis diatur 3% tuh ini, 40% tuh ini, nanti yang 20% tuh ini gitu ya. Jadi prinsip-prinsip mengatur dana desa itu sebenarnya sudah bertentangan dengan asas rekognisi. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, saya tidak matur panjang ya, sambil Ibu Bapak monggo dahar. Tapi intinya ini poin ini penting untuk kita perjuangkan, kita negosiasi, kita yakinkan pada Ibu Bupati bahwa aspirasi ini penting untuk disalurkan. Kalau aspirasi para perangkat itu tidak disalurkan dengan baik, maka itu hanya muncul keengganan, semangatnya turun. Kemudian yang kedua, kita jadikan desa itu sebagai batu landasan dan batu penjuru. Jangan menjadi beban kabupaten. Bagaimanapun Sragen ini sebagai kabupaten adalah desa besar, kumpulan dari banyak desa, sehingga cara berpikir banyak aturan, banyak birokrasi itu ini penting untuk kita negosiasi. Jadi bagaimanapun yang sangat menentukan itu Ibu Bapak semuanya melalui Praja, melalui PPDI, melalui Abdesi, melalui Papdesi dan sebagainya, ini harus terus-menerus dinegosiasi. Pemilu 2024 ini menjadi momentum politik bagi kita untuk negosiasi. Dan saya berharap kepala desa dan perangkat desa ini golong gilik ya, seperti dulu memperjuangkan undang-undang desa. Jadi nek mau memperjuangkan bengkok di kabupaten itu saya kira lebih ringan dibanding dengan memperjuangkan 10% dana desa yang sekarang sudah digulirkan oleh berbagai asosiasi pada tingkat nasional. Dan ini bisa kita juga semacam studi banding. Kita perlu melihat tetangga kita Karanganyar sampai ke daerah Jawa Timur, bagaimana kabupaten itu memperlakukan secara lebih baik kepada desa, baik itu kepala desa maupun perangkat desa. Jadi saya kira itu Pak Manto dan teman-teman sedulur-sedulur semuanya, saya matur, pokoknya intinya 3 poin itu ya, rekognisi, subsidiaritas, dan redistribusi ini menjadi golong gilik yang penting kita dudukkan secara tegak lurus dan kita perjuangkan secara lebih baik, sehingga cita-cita kita itu adalah desa kuat ya, desa kuat, kemudian tujuannya adalah kemakmuran rakyat. Kita selalu mendorong kepada kepala desa dan perangkat, tugas utamanya adalah melayani rakyat dan memakmurkan rakyat. Tetapi kalau desa banyak diatur, maka cita-cita kemakmuran, kemuktian itu akan sangat jauh dari harapan. Saya kira demikian yang saya aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.